Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya masih berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang pernah saya alami ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini atau yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Tetap bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety hingga membaik dan sembuh. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety dengan begitu banyaknya sensasi, baik di fisik maupun di psikis ya teman-teman. Dan untuk kesempatan kali ini saya masih mau mengulang lagi karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya mengenai sensasi yang muncul setiap hari ya. Sensasi dari berbagai macam sensasi fisik maupun psikis itu selalu muncul setiap hari. Nah, teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan ulangi bagaimana saya itu menjelaskan sebenarnya sumber dari sensasi-sensasi yang muncul ini dari mana ya, teman-teman. Tentunya sumber dari sensasi-sensasi ini ya itu berkaitan ya, teman-teman ya. Berkaitan dari gangguan asam lambung kita ya, dari GERD kita ya teman-teman ya, dan dari gangguan kecemasan kita, kecemasan yang berlebih ya teman-teman ya. Ada juga orang yang mengalami gangguan asam lambung tapi tidak mengalami kecemasan dan biasanya itu lebih cepat membaiknya ya teman-teman ya. Tapi untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai kecemasan ini butuh waktu atau butuh proses yang mungkin sedikit lama ya teman-teman. Tapi tenang saja teman-teman ya. Saya dulu pun sama seperti teman-teman. Setiap hari merasakan sensasi, setiap hari merasakan kebingungan juga ya teman-teman. Belum dari sensasi fisik maupun psikis, tapi bisa sembuh juga ya teman-teman. Tentunya teman-teman juga insya Allah bisa sembuh ya. Dan untuk topiknya ya teman-teman ya, ini pengulangan ya. Jadi mungkin ada beberapa yang belum saya sampaikan secara detail ya teman-teman, dan ini akan coba bahas ya teman-teman. Jadi sumber dari sensasi-sensasi yang muncul yang seperti sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa itu saling berkaitan ya antara gangguan lambung dan kecemasan kita, bahkan psikosomatis juga ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman itu harus ada semangat ya, semangat dan konsisten dalam menghadapi gangguan ini. Dengan cara seperti apa? Dengan cara merubah kebiasaan-kebiasaan negatif kita ya. Kenapa? Kalau kebiasaan-kebiasaan negatif kita selalu kita lakukan ya teman-teman, ini akan menghambat pemulihan ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dulu awal-awal juga seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya mengalami gangguan ini ya selalu pikirannya itu negatif ya, negatif, berpikiran yang enggak, berpikirannya udah yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Padahal sudah dikasih tahu bahwa ini gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Saya selalu berpikirnya itu wah ini suatu penyakit yang berat, ini suatu penyakit yang bahaya ya. Apalagi kalau muncul sensasi di bagian-bagian tertentu di organ tubuh ya, itu selalu berpikirnya itu yang macam-macam. Nah, ini untuk teman-teman ya, penting sekali untuk merubah pola pikir dalam menghadapi sensasi-sensasi ini ya. Semoga saja nanti setelah teman-teman merubah ini ya, teman-teman itu akan jauh lebih membaik ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dimulai dari bagaimana kita bangun tidur ya teman-teman ya. Pada saat saya waktu proses pemulihan ya teman-teman, saya bilang proses pemulihan ya karena di situ waktu proses pemulihan saya juga belum begitu paham sekali ya, masih meraba-raba juga ya. Kebiasaan saya setiap bangun tidur itu adalah smartphone ya teman-teman ya, HP ya, HP selalu di tangan ya teman-teman. Begitu bangun saya langsung lihat HP ya. Yang saya lihat adalah apa? Nah, karena saya itu dulu itu mengikuti grup-grup ya, baik di Facebook maupun di WhatsApp itu ya, grup-grup mengenai gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis gitu ya teman-teman. Jadi bangun tidur pun itu saya selalu cek HP, ada pesan masuk ataukah ada kabar terbaru ya. Di sisi lain saya itu merasa lega karena di situ itu banyak teman-teman yang seperjuangan ya. Tapi di sisi lain ya, jadi saya itu seperti terkunci
Ya, kebiasaan-kebiasaan saya itu seperti terkunci. Jadi tidak begitu bangun tidur, saya tidak melakukan aktivitas yang seharusnya itu bisa menunjang pemulihan ya, mempercepat pemulihan. Yang saya lihat adalah grup yang di situ itu banyak sekali menyampaikan keluhan-keluhan sensasi ya, dan itu banyak sekali dari berbagai macam orang yang tadinya kita itu sudah kerasa sudah mulai agak lumayan membaik karena banyak postingan tentang sensasi-sensasi yang muncul, akhirnya kita ke-trigger lagi ya, dan akhirnya kita itu seperti kembali lagi terus, dan itu berulang-ulang seperti itu terus. Nah, kebiasaan seperti ini saya rubah ya teman-teman. Jadi ketika bangun tidur ya, saya sudah bikin jadwal, artinya rutinitas setelah bangun tidur. Tentunya ketika bangun tidur saya sholat karena saya muslim ya teman-teman ya. Dan ini suatu menurut saya itu sesuatu hal yang menurut saya itu hikmah dari saya dikasih gangguan ini ya. Jadi kalau dulu sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety malah ya jujur saja ya, untuk masalah sholat itu kadang saya juga bolong-bolong gitu ya. Jadi ini saya jadikan rutinitas ya. Saya itu bangun pagi ya tentunya sudah ambil wudhu ya, walaupun dengan gerak yang terbatas, artinya masih keliengan, masih sempoyongan gitu ya. Saya usahakan itu rutinitas harus gitu ya. Bangun pagi, ambil wudhu, terus sholat ya. Setelah sholat ya teman-teman ya, biasa karena saya muslim ya, yang sebelumnya ya saya itu berkegiatan yang tidak jelas, artinya saya bingung apa yang harus saya lakukan ya, itu saya bikinkan rutin setiap setelah sholat saya itu mengaji ya, walaupun hanya beberapa ayat saya coba rutinkan, walaupun dengan kondisi saya yang waktu bangun tidur itu masih keliengan, masih sempoyongan gitu ya teman-teman, masih lemes, masih nggak karu-karuan, saya usahakan sebisanya ya. Nah, setelah bangun pagi gitu terus sholat, terus saya mengaji ya, pokoknya semampunya ya teman-teman ya. Setelah itu saya itu olahraga ya. Nah, ini banyak yang menyalahartikan ya atau salah paham di sini. Mas, saya itu masih sensasi banyak, saya nggak bisa olahraga. Yang dimaksud olahraga adalah gerak tubuh, ya, peregangan lah atau apa. Walaupun dalam kondisi yang memang kita itu masih sempoyongan, masih keliengan, masih ngos-ngosan, ya, usahakan tetap gerakan tubuh, olahraga. Ya minimal 15 menit lah ya teman-teman. Ya 10 menit awalan nggak apa-apa gitu. Peregangan saja atau jalan kaki ya. Walaupun hanya di dalam kamar ataupun di dalam ruangan tamu gitu ya. Gerakan tubuh gitu ya. Jadikan itu rutinitas ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sedang mengkonsumsi obat, ada aturan obat yang diminum sebelum sarapan ya, tentunya teman-teman juga harus diminum dulu ya. Dan setelah itu ya teman-teman, saya tidak lupa sarapan ya. Yang tadinya ya teman-teman itu saya sarapan itu nggak pasti ya, jamnya itu nggak pasti. Walaupun sudah tahu pagi itu harus sarapan, tapi jamnya nggak pasti. Saya usahakan setelah saya itu bangun pagi, sholat, ngaji, terus olahraga gitu ya, sebisa kita olahraga ya, saya itu sarapan ya teman-teman, sarapan, dan itu ya, saya jadikan itu rutinitas. Nah, setelah saya sarapan ya teman-teman, saya itu aktivitas yang tadinya saya itu bingung saya mau ngapain, saya aktivitas dengan terjadwal ya, artinya gini. Setelah sarapan ya, saya harus ke samping rumah. Walaupun itu hanya nyapu, walaupun nyapunya nggak bersih, tapi tetap saya aktivitas ya teman-teman, aktivitas. Ya, samping rumah, depan rumah gitu ya, samping kiri kanan gitu ya. Intinya seperti itulah ya. Itu saya jadikan rutin ya teman-teman ya. Setelah itu ya teman-teman ya, setelah itu biasanya dulu itu kan saya bingung karena tidak terjadwal, jadi saya itu bingung. Nah, di saat saya bingung ini, muncullah lagi memikirkan sensasi-sensasi lagi ya teman-teman, memikirkan sensasi-sensasi lagi, buka HP lagi, ya buka grup lagi, tanya sini, tanya situ, apakah merasakan ini, apakah merasakan itu, saya kok begini, tiba-tiba kok begini, tiba-tiba kok begitu, padahal saya itu sudah rasakan setiap hari ya teman-teman ya. Nah, disinilah ya teman-teman penting sekali untuk menghindari kekosongan aktivitas ya. Kenapa saya bilang seperti itu?
Karena pada saat kita mengalami kekosongan aktivitas ya, pikiran kita itu akan mengarahnya itu ke sensasi ya. Karena apa? Karena kan pada saat kita pemulihan itu kan kita masih ada sensasi ya. Tapi kalau kita mengalami kekosongan aktivitas, itu akan semakin menjadi. Karena apa? Kita itu selalu kepikiran ke arah sensasi-sensasi itu dan berusaha untuk mengetahui ini kenapa dan bagaimana, tanya sana sini itu nggak ada solusi, dan akhirnya kita itu bingung lagi, dan kita itu panik lagi, kita cemas lagi, terus akhirnya ketika kita itu mau beraktivitas sudah malas ya teman-teman. Dan itu yang terjadi pada saya dulu. Jadi saya aktivitasnya saya jadwal ya, dengan terjadwal. Nah, setelah itu ya pokoknya jangan terlalu capek, biasa saja, santai saja ya. Setelah itu aktivitas biasa di luar rumah ya. Saya itu lanjutkan dengan saya itu jalan-jalan ya, jalan-jalan itu sebisanya, walaupun saya itu pada saat awal itu jalan itu seperti ngambang ya, seperti penglihatan itu tidak nyata ya, kadang diajak ngobrol sama orang juga kadang tidak nyambung ya. Itu saya usahakan rutin ya teman-teman, usahakan rutin sebentar saja gitu ya, sebentar saja jalanlah gitu sekeliling rumah. Kalau tadinya pas-pas masih pagi sekali habis sholat, terus aktivitas itu di olahraga di dalam rumah. Nah ini setelah aktivitas di luar rumah ini kita olahraga jalan kaki gitu ya teman-teman. Itu kan sudah agak panas-panas gitu ya. Itu sebentar saja ya, sambil kita lihat-lihat ya di tempat tetangga atau di mana gitu ya. Itu saya lakukan rutin. Dan setelah itu biasa ya teman-teman, saya balik lagi ke rumah, saya itu makan lagi ya. Itu saya sedikit makannya ya teman-teman, waktu itu saya sedikit ya. Saya makan lagi teman-teman, waktu itu saya makan lagi. Setelah makan, saya ada jadwal lagi, harus apa gitu ya teman-teman. Nah ini ya, kadang di sini itu bingung, saya harus apa. Jadi penting sekali untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan kita. Itu kita pelajari dulu setiap hari ya. Jadi kita coba di hari pertama ya, oh iya saya kekosongannya di jam sekian sampai jam sekian, ini saya harus lakukan apa besok ya. Terus begitu seterusnya ya teman-teman ya. Sampai dengan saya itu nanti siang, istirahat siang ya teman-teman ya. Terus saya setelah istirahat saya itu harus ngapain, harus ngapain sampai dengan nanti sore hari ya teman-teman ya, saya juga harus ngapain, itu terjadwal ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nantinya nggak bingung ya, ketika memulai aktivitas-aktivitas atau merubah kebiasaan-kebiasaan ini ya, teman-teman itu tidak akan bingung kalau teman-teman itu sudah menjadwalkan atau dibikin jadwal ya. Apa yang saya harus lakukan besok itu dibikin jadwal. Jadi itu meminimalisir kita untuk berpikiran yang aneh-aneh. Karena kalau kebanyakan waktu kosong, waktu luang yang kita pegang adalah HP, kita tanya sana sini, kita ikutin ini, dengan setiap hari kita ngikutin, tapi kadang ada solusi ini, ada solusi itu, solusi ini sudah dicoba, nggak mempan, dicoba ini, nggak mempan, dicoba, nanya lagi itu, nanya lagi ini, ke teman ini, teman sama-sama kebingungannya. Dan disitulah biasanya itu terjadi, kita itu semakin banyak beban pikirannya. Nah, kalau kita semakin banyak beban pikirannya, yang terjadi adalah apa ya teman-teman? Yang terjadi adalah kita itu serasa semakin parah ya. Nah, ini penting sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau kita terlalu membebani atau kita terlalu kepikiran ya dengan apa yang kita rasakan, kita selalu penasaran ya apa yang terjadi dengan tubuh saya, apa yang terjadi dengan badan saya, apa yang terjadi dengan psikis saya gitu. Itu malah akan menambah beban. Jadi ya sudah ya, yang pertama adalah yang harus dilakukan adalah kegiatan. Yang harus dilakukan adalah aktivitas ya. Pertama adalah yang tidak boleh ketinggalan adalah ibadah ya teman-teman. Karena saya dulu dengan semenjak terkena ya, ini termasuk ini ya teman-teman ya, ini termasuk bagi saya itu adalah berkah juga ya. Pada saat saya mengalami gangguan asam lambung dan anxiety ini, malah justru saya itu semakin ini ya teman-teman ya, jadi semakin rajin. Jadi gimana ya, kalau saya belum melakukan ibadah saya itu rasanya itu kayak ada yang kurang dan bikin hati nggak tenang gitu ya teman-teman ya. Jadi
apa namanya, untuk teman-teman ya, contoh misalkan ketika teman-teman itu masih mengalami apa namanya cemas yang terlalu berlebih ya, selalu mengalami kepikiran ya, ini kegiatan-kegiatan ini apalagi ibadah ya, teman-teman coba lakukan secara rutin gitu ya teman-teman ya, dan insya Allah ini akan sangat membantu sekali ya.